warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya adalah Ibu Eli, seorang guru TK Islam Al-Azhar 58 Balikpapan. Saya punya cerita yang sangat menarik, yaitu dari Kalimantan Selatan. Ulama Nusantara yang terkenal pada abad 18 Masehi, yaitu yang disebut Syekh Muhammad Al-Sad Al-Banjari. Mereka dari kampung Lok Gabang dan lahir pada tahun 1710 Masehi. Mereka dikenal dengan Datuk Kalampayan. Dengan seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan ayahnya Abdullah Abdurrahman. Pada masa kecil, umur 7 tahun, dia sudah menampakkan kecerdasannya, membaca ayat suci Al-Quran dengan baik, melukis dengan baik. Kemudian, sebuah kerajaan yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Tatilullah melihat kecerdasan anak tersebut, kemudian dimintalah anak itu untuk bergabung tinggal di sebuah kerajaan. Dalam usianya yang 7 tahun, dia belajar ilmu agama dengan lingkungan orang-orang yang ada di kerajaan. Pada saat usianya mencapai 30, dia ditugaskan belajar ke tanah suci di Madinah. Di sana dia berkumpul dengan orang-orang yang dari tanah air. Ada yang dari Palembang, Sumatera, dan Betawi. Di sana dia belajar dengan 3 guru, yaitu Syekh Attahillah dan Syekh Muhammad Al-Abu Bakar dan Syekh Muhammad Al-Abdul Karim. Mereka dididik dengan baik sekali ilmunya dan banyak sekali. Suatu hari dia punya cerita yang sangat menarik. Setiap hari Jumat dia selalu meluangkan waktunya untuk ke masjid sholat Jumat. Tetapi ada yang aneh dilihatnya. Satu orang yang berpakaian beda, tidak memakai pakaian ihram. Dia selalu menunggu orang tersebut. Setelah berdoa, orang itu hilang kemanapun. Pada Jumat yang kedua, dia selalu datang lagi sholat Jumat. Setelah berdoa, dia tidak menemukan orang tersebut. Dan pada Jumat yang ketiga, dia langsung duduk di sampingnya dengan berdoa. Setelah sholat Jumat, tiba-tiba dia menangkap tangan itu. "Hai, mengapa kau pegang tanganku?" Aku ingin berkenalan denganmu. Dari manakah saudara? Mengapa saudara setiap Jumat hanya memakai pakaian hitam dengan surban, tidak memakai pakaian ihram? Akanda dari Martapura, kampung Borneo. Oh, berarti kita satu saudara. Bisakah Kakanda mampir ke rumah Adinda? Ya, silahkan. Sampai di rumah, dia langsung memeluk Kakanda. "Kakanda, kita satu keluarga, satu rumpun, dunia akhirat." "Oh iya, apakah yang Kakanda dapatkan selama ini?" "Ya, saya belajar dengan ilmu-ilmu yang banyak. Saya ingin juga belajar dengan Kakanda. Apakah yang Kakanda bawa itu?" "Ini adalah sebuah buku. Sebuah buku yang mana buku ini adalah ilmu yang Kakanda pelajari. Bolehkah saya meminjam bukunya?" "Boleh." "Bagaimana kalau buku ini kita bagi 2? Bagaimana caranya?" Wah, tiba-tiba Syekh Muhammad Al-Sad Al-Banjari mengambil pisau di dapur. Dia langsung membelah buku, dengan bukunya dibelah. Dengan sekuat-kuatnya buku dibelah. Tetapi buku itu tidak bisa terpotong.
Akhirnya kakanda yang bernama Datuk Sanggul itu dengan kukunya dia dapat membelah buku dibagi sepertiganya menjadi bentuk segitiga. Nih Adinda, pelajarilah buku ini. Dan jangan lupa, nanti kalau kita bertemu di Kalimantan Selatan, khususnya Martapura, kembalikanlah buku ini. Oh iya, karena hari sudah maghrib. Datuk Sanggul pulang karena besoknya dia akan pulang ke Martapura. Dipelajarilah. Kakanda, aku ingin pesan. Bukankah di sebuah kerajaan ada sebuah durian, pohon durian yang buahnya hanya 2 dan dijaga oleh pengawal kerajaan? Bisakah kakanda mengambilnya? Wah, aku tidak bisa untuk mengambilnya, karena itu adalah petuah dari kerajaan. Tetapi aku akan mencobanya. Akhirnya, keesokan harinya, pulanglah Datuk Sanggul ke kampungnya di Borneo, Kampalayan. Dan Syekh Muhammad Arsad akhirnya sudah lama sekali belajar selama 20 tahun di negerinya. Akhirnya ingin sekali dia ingin memperpanjang ilmunya, dan dianya dilarang oleh gurunya. Kata gurunya namanya Sultan Salahuddin, kau tidak usah melanjutkan ilmumu karena sudah cukup untuk pulang ke negerimu dan memberi ilmu kepada rakyatmu. Akhirnya Syekh Arsad Al-Banjari pulanglah dia ke rumah yang ada di Kalimantan Selatan. Sampai di sana, dia tidak lupa pesan dari Datuk Sanggul, yaitu kalau kau bertemu ke rumahku, bawakanlah kain kapan 5 macam, 5 meter, dan buku itu. Dan aku akan memberikan potongan dari pohon durian. Pulanglah, sampai di kerajaan, disambutlah oleh Raja Tatilula. Dan dia menceritakan semua kejadian yang bertemu dengan Datuk Sanggul. Keesokan harinya, dia diantar oleh pasukan kerajaan untuk menemui Datuk Sanggul. Apa yang terjadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata Datuk Sanggul sudah meninggal dengan pesannya membawa kain kapan tersebut. Dan istri Datuk Sanggul memberi potongan batang pohon durian yang untuk bukti kepada raja bahwa yang mengambil bukan prajuritnya, yang mengambil durian itu adalah Datuk Sanggul. Tapi raja memaafkannya karena itu tidak apa-apa, karena ada bukti yang nyata. Nah, cerita itulah yang membuat saya untuk menceritakan cerita yang istimewa dari Kalimantan Selatan, khususnya yaitu kerajaan di Martapura. Dan Syekh Muhammad Arsad pun dikenal dengan karya-karya bukunya. Ada 10 buku yang telah diciptakan. Mudah-mudahan dengan cerita ini semua teman-teman, adik-adik dapat mendengarkan dengan baik cerita Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari dari Martapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.